Pernah nggak sih ngerasa dunia sekarang ini kok rasanya makin berisik ya? Kayak susah banget gitu buat fokus. Nah, kali ini kita bakal bongkar sebuah analisis yang jujur aja cukup mengejutkan. Analisis ini ngambungin sebuah strategi kuno ribuan tahun umurnya dengan cara kerja distraksi di zaman modern kita sekarang. Oke, kita mulai dari sini nih. Sebuah ayat yang usianya hampir 1400 tahun. Menurut analisis yang kita bahas ini, ayat ini tuh bukan sekedar catatan sejarah loh, tapi ini dianggap sebagai sebuah blueprint, sebuah cetak biru yang tak lekang oleh waktu tentang cara mengendalikan masyarakat. Nah, kunci dari semua ini ada di satu frasa, wal khawfu fihi. Kalau diterjemahin, ini bukan cuma soal bikin ribut biasa ya, ini lebih dalam lagi. Ini tuh soal menciptakan kegaduhan secara sengaja sebagai senjata. Buat apa? Buat menenggelamkan pesan penting biar orang nggak ngerti. Jadi intinya ini sabotase fokus kita. Oke, sekarang kita masih ke bagian pertama. Yuk, kita lihat gimana cetak biru kuno ini ternyata jadi arsitektur kekuasaan di zaman kita sekarang. Idenya tuh sebenarnya simpel, tapi kuat banget. Sistem yang menindas itu ternyata nggak lagi butuh rantai fisik. Senjata mereka sekarang adalah distraksi. Gampangnya gini, siapa yang bisa mengontrol apa yang jadi perhatianmu, dialah yang pada dasarnya mengontrol masa depanmu. Coba deh perhatiin alurnya. Ini kayak efek domino loh. Pertama, kendalikan apa yang orang-orang dengar. Dari situ, bentuk cara mereka berpikir. Kalau cara berpikirnya sudah terbentuk, gampang buat nentuin keputusan kolektif mereka. Dan puncaknya, ya, nasib sebuah bangsa bisa diarahkan. Ini benar-benar reaksi berantai yang sistematis banget. Dari sini, kita sampai pada taktik utamanya. Senjata pamungkas dalam cetak biru ini, yaitu kebisingan itu sendiri. Gini, menurut analisis ini, kebisingan konstan itu bukan sekedar suara loh, tapi ini adalah senjata neurologis. Otak kita itu kan pada dasarnya dirancang untuk mencari makna ya, dan buat itu kita butuh fokus. Nah, kebisingan modern ini sengaja didesain untuk menghalangi proses itu. Tujuannya, mengubah kita dari makhluk yang suka merenung menjadi makhluk yang cuma bisa bereaksi. Dan kalau kita lihat dari sisi kerja otak, begini prosesnya. Kita dibombardir terus-terusan sama stimulus yang memicu dopamin. Notifikasi, hiburan singkat, berita heboh. Akhirnya apa? Kemampuan kita buat mikir dalam itu menurun drastis. Yang dominan jadinya apa? Emosi. Nah, saat kita dikendalikan emosi, bukan logika, kita jadi sasaran empuk buat diprovokasi dan dimanipulasi. Kondisi ini, pada akhirnya, menyajikan dua pilihan bagi pihak yang ingin berkuasa. Pilihan pertama, ciptakan masyarakat yang super sibuk, yang pikirannya terus teralihkan. Atau pilihan kedua, biarkan ada masyarakat yang sadar, yang punya kemewahan waktu untuk berpikir kritis. Kira-kira mana yang lebih mudah dikendalikan? Jadi poin pentingnya di sini, tekanan ekonomi yang bikin kita harus kerja keras terus, ditambah hiburan non-stop yang gak ada habisnya, itu semua bukan cuma fitur kehidupan modern. Menurut analisis ini, dua hal itu adalah alat yang sangat efektif untuk mencegah kita berpikir kritis. Kenapa? Karena kesadaran itu butuh ruang, butuh hening, sesuatu yang gak akan kita temukan di jadwal yang super padat. Oke, sekarang kita lihat lebih dalam lagi apa sih dampaknya kebisingan yang udah jadi senjata ini, baik buat diri kita sendiri maupun buat masyarakat luas. Dan yang menarik, ternyata kebisingan paling berbahaya itu seringkali bukan datang dari luar, tapi dari dalam diri kita. Ego kita, fanatisme kita sama kelompok, atau kepentingan pribadi kita, itu semua bisa jadi filter yang tebel banget. Saringan yang lebih kuat dari sensor manapun, yang bikin kita tuli sama kebenaran. Nah, ini dia nih, yang relevan banget sama zaman sekarang. Polarisasi. Menurut kerangka ini, polarisasi itu adalah bentuk walgawo modern. Kita sengaja dibuat sibuk berantem soal simbol, soal siapa lawan siapa, biar apa? Biar kita lupa sama masalah yang sebenarnya. Masalah substansi kayak korupsi sistemik atau ketidakadilan ekonomi. Sementara kita ribut, akar masalahnya aman, gak tersentuh. Dan ini proses yang jujur mengerikan. Kalau kebisingan ini terjadi terus-menerus, kemarahan publik itu lama-lama berubah jadi kelelahan, capek. Pelan-pelan hal-hal yang dulu kita anggap salah besar dan gak bisa diterima, jadi kelihatan ya biasa aja. Dan di titik inilah katanya kehancuran moral sebuah bangsa itu dimulai. Terus, kalau kebisingan itu adalah senjatanya, gimana cara melawannya? Ya tentu saja dengan kebalikannya.
Revolusi yang diusulkan di sini tuh unik. Bukan revolusi yang teriak-teriak dan bising. Justru sebaliknya, revolusi yang hening. Solusinya bukan bikin tandingan kebisingan, tapi justru membangun ruang. Ruang di mana kita bisa berpikir jernih dan mendengar dengan sungguh-sungguh. Sebuah gerakan anti kebisingan. Gimana caranya? Nah, ini adalah beberapa pilar dari gerakan perlawanan itu, cara-cara buat kita merebut kembali fokus kita dan membangun komunitas yang sadar. Dan semua ini dimulainya dari diri sendiri. Jadi, pada akhirnya kita jadi sadar, pertempuran paling besar itu bukan terjadi di luar sana, tapi di dalam kepala kita sendiri, memperebutkan perhatian kita. Revolusi yang paling sejati itu dimulai dari dalam jiwa. Saat kita berhasil menang melawan distraksi internal, saat kita bisa menjaga kejernihan batin, disitulah rantai walgau itu putus. Maka kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Kalau di tengah dunia yang serba bising ini, keheningan adalah sebuah bentuk perlawanan, ruang hening seperti apa yang akan Anda bangun untuk diri Anda sendiri?